Halo sahabat BPHN, bertemu kembali dengan saya, Indah Rahayu, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, membahas berita seputar pembinaan hukum nasional yang telah kami rangkum untuk Anda dalam program BPHN News. Mari kita simak bersama. Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berupaya mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen hukum dengan berkonsultasi bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum pada Senin 2 Desember 2024. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN, Joni Pesta Simamora, menyebutkan bahwa dokumen hukum yang dikelola JDIH Mahkamah Agung, termasuk Direktori Putusan, dapat memperkuat program paralegal dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi, menyampaikan bahwa pengelolaan JDIH mencakup satuan kerja di daerah hingga pusat, memastikan kebutuhan masyarakat terhadap dokumen hukum dapat terpenuhi dengan mudah dan terjangkau. Sobandi juga menyatakan, Mahkamah Agung mendukung penuh atas upaya BPHN membangun pengelolaan JDIH yang terintegrasi. Konsultasi ini mempertegas sinergi antara BPHN dan Mahkamah Agung dalam meningkatkan layanan hukum nasional. Dengan pengelolaan JDIH yang komprehensif, kedua lembaga ini berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dengan meresmikan 100 desa kelurahan sadar hukum dan memberikan penghargaan kepada 12 pengelola JDIH terbaik pada Selasa, 3 Desember 2024. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas, melalui Kepala BPHN Min Usihen, mengapresiasi langkah ini sebagai bentuk sinergi pemerintah daerah dan pusat dalam membangun budaya hukum yang kuat. Min menegaskan bahwa predikat Desa Kelurahan Sadar Hukum bukanlah pencapaian permanen, melainkan harus dijaga melalui evaluasi dan konsistensi. Pembentukan Desa Kelurahan Sadar Hukum adalah langkah strategis, tetapi keberlanjutan dan kualitasnya harus tetap ditingkatkan agar menjadi fondasi kuat menghadapi tantangan hukum di masa depan, ujar Min. Pelaksana Harian Asisten Pemkesra Sekretariat Daerah Jawa Barat, Dodo Suhendar, menyebut program Desa Kelurahan Sadar Hukum mampu mendorong masyarakat aktif menyelesaikan dan mencegah permasalahan hukum. Ia juga menekankan peran jaringan dokumentasi dan informasi hukum dalam memastikan transparansi informasi hukum, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hingga 2023, Jawa Barat telah menetapkan 3.206 desa kelurahan sadar hukum, menunjukkan komitmen besar terhadap pembangunan hukum nasional. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas, menegaskan pentingnya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi Pratama di Geraha Pengayoman, Jakarta, Rabu 4 Desember 2024. Menteri Hukum meminta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan hukum di daerah. Berikan pelayanan terbaik agar Kementerian Hukum menjadi lembaga terdepan dan dipercaya oleh masyarakat, tegasnya. Menteri Hukum berpesan agar seluruh pejabat menjauhi praktek tercela dan menjadikan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama. Pelantikan ini diharapkan memperkuat implementasi kebijakan hukum nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah. Kita bangun sejarah baru di Kementerian Hukum, tutup Supratman. Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat baru menduduki posisi strategis, termasuk I Gusti Putu Milawati sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Joni Pesta Simamora di Kalimantan Barat, dan Nur Ikhwan di Riau. Badan Pembinaan Hukum Nasional menggelar sosialisasi pembinaan dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional analis hukum pada Rabu 4 Desember 2024. Kepala BPHN, Min Usihen, menegaskan pentingnya komitmen JF analis hukum dalam menjalankan tugasnya meski jumlahnya masih terbatas. Kontribusi analis hukum sangat diperlukan untuk mendukung organisasi. Pemahaman tugas dan fungsi yang mendalam harus diiringi dengan profesionalisme dan integritas, ujar Min dalam kegiatan tersebut. Min juga menekankan peran BPHN sebagai unit pembina teknis untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional terkait analis hukum. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara, Sri Gantini,
menjelaskan transformasi manajemen ASN, termasuk peran JF Analis Hukum sebagai bagian dari jabatan non-manajerial. Penguatan reformasi birokrasi melalui meritokrasi memastikan jabatan diisi oleh orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang tepat, ungkapnya. Kegiatan ini turut dihadiri oleh pejabat BPHN, perwakilan kementerian lembaga, serta JF Analis Hukum dari berbagai daerah. Diskusi mencakup strategi penguatan kompetensi, dampak transformasi kebijakan ASN, hingga pelaksanaan uji kompetensi bagi analis hukum dalam mendukung optimalisasi tugas pemerintahan di bidang hukum. Sebanyak 43 desa kelurahan di Provinsi Bengkulu dikukuhkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai desa kelurahan binaan menuju desa kelurahan sadar hukum pada Kamis 5 Desember 2024. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sejalan dengan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ke-7 terkait penguatan reformasi hukum dan birokrasi. Penyuluh Hukum Ahli Utama BPHN, Audi Murfi, menyampaikan bahwa kesadaran hukum adalah modal penting bagi bangsa menghadapi tantangan global. Penguatan budaya hukum harus mencakup masyarakat, aparatur negara, dan penegak hukum untuk menciptakan sistem yang lebih patuh dan adil, ujar Audi dalam acara di Balai Raya Semarak, Bengkulu. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Santosa, menegaskan pengukuhan ini sebagai langkah awal menuju peresmian Desa Kelurahan Sadar Hukum oleh Menteri Hukum Republik Indonesia. Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, Rosjon Syah, mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dalam membangun budaya hukum. Ia juga menyoroti prestasi 43 desa kelurahan tersebut yang berpartisipasi dalam Paralegal Justice Award 2024 dan meraih gelar Non-Litigation Peacemaker atas kontribusi kepala desa atau lurah dalam menyelesaikan sengketa di wilayah mereka. Badan Pembinaan Hukum Nasional mendorong transformasi hukum yang selaras dengan pembangunan nasional melalui konsinyering di Avenzel Hotel and Convention Bekasi, Kamis 5 Desember 2024. Kegiatan ini membahas penguatan fungsi pemantauan, peninjauan, serta analisis dan evaluasi hukum sebagai langkah strategis membangun regulasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kepala BPHN, Min Usihen, menyebut langkah ini sejalan dengan visi pembangunan nasional dan mendorong gerakan Law and Development Movement. BPHN berkomitmen menjadikan hukum sebagai instrumen pembangunan yang responsif dan adaptif terhadap tuntutan zaman, tegasnya. Guru Besar Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Profesor Wicipto Setiadi, menekankan pentingnya sinergi antara pemantauan dan evaluasi dalam memastikan peraturan yang lebih berkualitas. Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI, Innocentius Samsul, mengingatkan perlunya evaluasi berkelanjutan agar regulasi tetap efektif dan relevan. Evaluasi regulasi memastikan apakah peraturan mencapai tujuan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, ujarnya. Pocut Eliza, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN periode 2015-2018, menyoroti perlunya perpres yang mendukung efektivitas pemantauan dan evaluasi undang-undang. Ia berharap hasil dari kegiatan ini dapat menghasilkan regulasi berkualitas tinggi yang tidak hanya menjadi dasar prolegnas, tetapi juga mendukung pembangunan hukum nasional secara signifikan. Sekian berita dari BPHN News, semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti berita terbaru Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman sosial media kami di bawah ini. Saya Indah Rahayu, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.